gimana kita menerapkan rasa syukur yang ada di bulan suci Ramadan terus begitu sampai hari-hari biasanya. Karena jujur kalau misalkan orang yang udah nggak ada orang tua itu akan lebih terasa dibandingkan kita yang masih punya orang tua tapi kita masih suka lupa gitu loh. Bener kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast, tempat kita bersama menggali iman dan semangat bulan suci Ramadan. Kali ini di episode 3 aku pengen ngebahas tentang apa ya yang asik-asik. Ini aja. Ramadan asyik, syukur itu self-care yang paling penting. Tentunya bersama aku, Maryam Fatia, dan akan ditemani sama narasumber eksklusif nih. Udah penasaran gak sih siapa narasumber yang udah kita undang di podcast kali ini? Langsung aja kali ya, kita kenalan sama narasumber kita. Halo Kak, silakan perkenalkan diri Kakak. Oke, terima kasih Kak. Hai, perkenalkan nama aku Salsa Nabila. Aku adalah mahasiswi dari Edisi Korwil UMJ. Oke, Kak Salsa atau Kak Nabila nih? Boleh, terserah kakak senyamannya. Boleh Sabil digabung juga boleh. Oke, Kak Sabil ya. Oke, Kak Sabil nih. Kan kita bakal ngomong-ngomong ya Kak tentang syukur, terus juga self care gitu ya. Terus kira-kira aku pengen tahu dulu deh Kak, apa hubungan antara syukur sama self care itu sendiri gitu kan? Seberapa penting dan apa sih yang nyambungnya gitu antara syukur sama self care di bulan suci Ramadan? Oke, menurut aku sih ya Kak, keduanya ini ada hubungannya nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menjalankan rasa syukur dibarengin dengan self care, insya Allah self care yang kita jalanin itu akan berjalan dengan lancar gitu. Mungkin kan kalau kita membayangkan self care itu bentuknya kayak kita merawat diri, baik itu dari luar, dari penampilan, dari kulit kita, kecantikan kita gitu. Tapi kali ini di bulan suci Ramadan kita bukan hanya merawat dari luar, tapi kita juga merawat diri dari dalam. Seperti mungkin contohnya kita merawat keimanan kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di bulan suci Ramadan ini bulannya penuh keberkahan, banyak pahala yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya gitu kan. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Nah itu bentuk self care yang bisa kita jalani. Selain itu juga kita bisa nih Kak menerapkan dimana kita lebih menghargai makanan yang kita makan, apalagi selama bulan suci Ramadan itu aktivitas terasa berat banget gak sih Kak? Iya bener banget. Iya, jadi gimana caranya selama bulan puasa ini walaupun kita capek, kita tetap memberikan asupan yang terbaik untuk tubuh kita gitu, agar tubuh kita ini tetap berstamina walaupun kita dalam keadaan berpuasa gitu. Ya biar tetap kuat ya. Iya betul. Nah selain itu juga kita perlu kayak ada olahraga lah ya, walaupun kita capek-capek mungkin kita tinggal mengganti waktunya aja. Biasanya kita olahraga itu pagi, nah ini kita ganti ke sore hari. Karena kan kalau sore hari udah menjelang buka puasa biar langsung iya, kita jadi buka. kalau rasa hausnya mulai timbul, ya udah tinggal dikit lagi aja, kita tinggal minum gitu. Nah makanya itu rasa syukur perlu banget kita terapin selama kita menjalankan self care di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar self care yang kita jalankan ini ya tidak terbebani untuk diri kita sendiri dan kita merasa semuanya itu berjalan seperti biasanya aja gitu sih Kak. Emang kalau kayak gitu ya Kak, aku pengen tahu nih gimana sih caranya kita bisa menjaga keseimbangan antara rasa syukur ke kesehatan mental, fisik, spiritual selama bulan Ramadan Kak. Oke, mungkin kalau dari fisik kita juga perlu nih menjaga dengan tadi aku bilang berolahraga, karena namanya orang berpuasa itu kita pasti capek, tapi kita juga harus tahu bahwasanya tubuh kita juga perlu nih ada tambahan energi dengan berolahraga. Cuma tadi bedanya di waktunya aja. Terus mungkin dari mental, terkadang bulan puasa itu orang-orang harus lebih menjaga emosinya ya, karena kan nggak mungkin lagi puasa kita emosian gitu kan. Nah di bulan puasa ini mental kita juga harus tetap stabil, walaupun orang udah berkata apa, kita capek seharian bekerja, tapi kita tetap harus tahu bahwasanya kita nggak boleh sampai emosian sama orang, apalagi mengurangi pahala kita pas lagi puasa. Bener gak sih Kak? Iya sih bener Kan? Apalagi udah capek seharian kerja, Iya. kuliah gitu kan. Nah yang mengenai spiritual, nah bersyukur juga kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ditambah lagi
kita beribadah, kita juga harus menjalankan puasa kita agar tetap baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja itu walaupun ada gangguan atau halangan yang terjadi di diri kita harus tetap stabil gitu loh. Antara mengkonekkan fisik kita, kesehatan kita, mental kita harus tetap terjaga, dan juga spiritual kita antara kita dengan Allah itu harus sama-sama gitu. Harus balance ya, Iya, harus betul. seimbang. Walaupun bedanya kita lagi berpuasa aja, menahan diri dari hawa nafsu makan, minum, dan juga emosi kita kepada seseorang lah misalkan gitu ya Kak. Oke. Nih Kak, selanjutnya nih, aku juga pengen tahu Kak, gimana caranya self care berbasis syukur itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bulan suci Ramadan. Oke. Mungkin dari aku ngerasa yang pertama itu dari mulai kita sahur. Dari kita bangun makan, kita menghargai makanan yang kita makan. Alhamdulillahnya kita masih ketemu makanan untuk kita sahur, ketemu makanan untuk kita berbuka. Kalau mungkin kita lihat orang-orang di luar sana masih banyak yang lebih membutuhkan dari kita Kak. Jadi pantas dong untuk kita bersyukur walaupun makanannya ibaratnya nasi sama telur, ya itu udah alhamdulillah ya Kak. Gitu ya. Nah kita juga bisa manajemen waktu di mana kita yang tadinya bangun lebih pagi karena sahur itu kita bisa setelah sahur langsung untuk sholat subuh gitu. Terus juga kita bisa menjeda antara sholat subuh menuju kita berangkat kerja dengan tadarus Al-Quran. Ya mungkin yang tadinya hari-hari biasa kita ketika berangkat kerja itu telat, nah ketika puasa nih kita bisa lebih on time Kak, karena kita nggak mungkin dong tidur lagi setelah sahur atau setelah sholat subuh. Mendingan Harus manfaatin nahan juga ya. Iya, harus manfaatin dengan tadarus Al-Quran gitu sih Kak. Oke Kak, selanjutnya nih, kan kita tahu kalau kayak iman yang naik dan turun, terus juga rasa syukur kadang ada kadang enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih syukur kita lagi berkurang, terus ada nggak sih dampaknya ke kesehatan mental kita? Oke. Pertama aku ngerasain banget kalau misalkan kita kurang bersyukur. Kadang kurang bersyukur itu ngaruhnya sama pikiran sendiri terus jadi perbuatan. Aku sih ngerasain gitu ya. Soalnya gini, kalau misalkan kita kurang bersyukur, kayak kita nih ngelihat orang bisa beli sesuatu dengan yang ibaratnya lebih mewah lah gitu ya, terus kita pengen, terus tapi kita nggak mampu untuk belinya. Nah kita kan rasanya kurang aja, padahal Allah sudah memberikan apa yang Dia berikan kepada kita dengan batas kadar yang kita harusnya punya kan, ya kita sanggupi, betul banget. Nah pantas untuk kita bersyukur, jadi jangan merasa kurang akan apa yang udah Allah kasih ke kita. Terus selain itu juga selain kita bersyukur dari apa yang Allah udah punya, kita juga perlu bersyukur banget dimana Allah itu masih bisa mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini loh. Mungkin masih kita bisa berkumpul sama keluarga, berkumpul sama kerabat, mungkin yang udah punya anak atau suami berkumpul sama anak atau suaminya, betul kan, atau istrinya gitu. Itu aja udah bentuk rasa syukur. Gimana kalau misalkan kita nggak bersyukur, ya mungkin kita menjalankan ibadah puasa ini ya udah seperti biasa aja, nggak ada bedanya sama hari-hari biasa gitu. Padahal bulan puasa itu adalah bulan yang spesial gitu. Lanjut nih ya Kak, ngomong-ngomong tentang Ramadan tuh kan pasti kita di dalamnya pengen memperbanyak ibadah gitu ya. Terus misalkan kayak sedekah, terus juga berbagi gitu. Emang apa sih Kak peran dari sedekah dan berbagi itu sendiri untuk memperkuat self care kita atau syukur kita selama bulan suci Ramadan? Oke. Mungkin aku dapat quotes gini. Sejatinya kebahagiaan itu bukan hanya kita memiliki, tetapi kita juga yang memberi. Memberi kepada siapa? Memberi kepada yang membutuhkan gitu. Nah, apalagi di bulan puasa ini banyak orang berbondong-bondong untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan nih Kak. Baik itu dalam segi dia memberikan takjil untuk buka puasa atau sahur on the road kan. Ada juga. Nah, ada juga yang melakukan santunan. Nah, berarti kan sedekah ini berperan penting banget di dalam bulan suci Ramadan ini, dimana untuk menambahkan pahala kita juga, terus memberikan kebahagiaan juga kepada mereka. Kan mereka diberikan kepada kita, kitanya bahagia dengan memberikan sedikit harta kita kepada mereka, dan mereka pun yang menerima juga akan ikut bahagia dengan apa yang kita telah berikan kepada mereka. Dari kakak ada nggak sih sesuatu atau pengalaman gitu yang bisa jadi bahan sharing kita nih di sini tentang implementasi syukur di kehidupan sehari-hari kakak, terus juga mungkin ke orang lain sih pastinya.
ke orang yang mungkin lebih membutuhkan atau lain sebagainya gitu, ada nggak Kak? Oke. Pertama mungkin kita bisa sharing mengenai seseorang yang membutuhkan nih Kak di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya sekarang kita masih bisa menggunakan baju yang bagus, kita masih bisa self care nih sama diri kita sendiri gitu kan, masih bisa di prepare untuk lebaran juga setidaknya, walaupun ada uang tapi kan masih ada uangnya sedikit tapi masih bisa kita pergunakan untuk beli baju di lebaran nanti gitu. Soalnya aku pernah ada yang cerita Kak, di mana aku memberikan satu baju itu tuh gamis yang jarang aku pakai gitu, tapi masih bisa dipergunakan. Nah, ketika aku memberikan itu, aku bukan berikan kepada anaknya, melainkan aku berikan kepada ibunya. Iya. Nah, ibunya itu berkata kayak gini, alhamdulillah nih bajunya bisa dipergunakan untuk nanti hari H Idul Fitri gitu. Nah, padahal itu baju yang udah lama mungkin, tapi masih bisa dipergunakan. Sedangkan kita yang punya baju itu aja udah nggak mau pakai gitu kan. Nah, itu bentuk rasa syukur yang harus kita perhatikan, bahwasanya ada orang di luar sana yang butuh dan dia mensyukuri walaupun itu hanya barang bekas. Terus juga kadang tuh ketika santunan di panti asuhan, anak itu bilang, aku pernah waktu itu kegiatan dari IDC, anak itu bilang dia tuh nggak ada keluarga gitu loh Kak, dan bahkan ketika dia pulang ke rumahnya itu dia sama neneknya aja. Kita ngebayangin gak sih ketika kita mah enak di sini masih bisa kumpul sama keluarga, tapi mereka di luar sana masih ada yang masih memikirkan nanti pulang ke siapa, hari H, di mana hari H Lebaran itu yang momen kumpul sama keluarga, mereka masih mikirin nanti sama siapa, apakah nanti di panti asuhan kah atau sama orang-orang yang mengelola panti gitu kan. Jadi itulah, bersyukur itu penting. Bersyukurnya bukan cuma dari luar aja, dari dalam diri kita juga, karena benteng terkuat itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Oke, untuk yang terakhir sih, pengennya kan ibadah-ibadah itu selalu istiqomah ya Kak. Kita nggak cuma di bulan Ramadan doang, tapi inginnya seterusnya gitu, setelah Ramadan selesai pun juga bisa kayak gitu. Nah, kira-kira dari Kakak gimana sih caranya kita tetap istiqomah mempertahankan rasa syukur itu gitu ketika Ramadan tuh udah berakhir? Oke. Nah, ketika Ramadan udah berakhir, menurut aku cobalah untuk tetap mempertahankan apa yang kalian kerjakan selama bulan suci Ramadan. Seperti yang pertama, mungkin kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib dan juga yang sunnah. Seperti sunnahnya ini adalah melakukan sholat tahajud, sholat duha atau zikir dan tadarusan gitu kan. Nah, itu di bulan-bulan selanjutnya juga ikut terus Kak dikerjakan gitu, sebagai bentuk rasa syukur kita gitu loh. Kita juga bukan di bulan suci Ramadan aja loh yang kayak gini, tapi di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Terus kayak tadi, menghargai makanan. Kadang kita jangan terlalu berlebih juga untuk membeli sesuatu, menghargai walaupun itu hanya sedikit gitu, menyisihkan untuk orang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah kita tetap bersyukur dengan kita masih dikumpulkan dengan keluarga. Kan di bulan suci Ramadan tadi aku ngomongin keluarga ya, kita masih bisa sahur bareng, kita masih bisa berbuka bareng sama keluarga. Itu adalah bentuk rasa syukur yang tak terhingga. Sedih banget kalau misalkan kita buka puasa atau kita sahur tapi nggak ada orang-orang terdekat kita yang menemani. Nggak bisa ngebayangin kan pasti kayak gitu. Nah, gimana kita menerapkan rasa syukur yang ada di bulan suci Ramadan terus begitu sampai hari-hari biasanya. Karena jujur kalau misalkan orang yang udah nggak ada orang tua itu akan lebih terasa dibandingkan kita yang masih punya orang tua tapi kita masih suka lupa gitu loh. Ya kan Kak? Dan selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada diri kita. Seperti kayak tadi, kita tetap menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, karena sehat itu mahal dan kita yang sehat seharusnya bisa menjalankan segala kegiatan itu dengan baik, menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik gitu. Iya sih, bener banget kata Kak Sabil tentang syukur-syukur ini gitu. Terus juga kayak jangan sampai nyesel ya. Iya, jangan sampai nyesel. betul banget. Soalnya orang tua tuh suka bilang anak itu akan terasa kalau misalkan orang tuanya itu udah gak ada gitu. Jadi kita sebagai anak suka ngerasa bersalah banget sih pasti ya. Soalnya kita suka ada kegiatan di luar. Kadang baru awal puasa aja kita udah ada jadwal buat bukber. Padahal jadwal buat sama keluarga aja belum ada di grup keluarga. Masa dikesampingin jadi ya kan? prepare buat bukber bareng temen
Tapi padahal yang nunggu di rumah juga ada. Iya. Oke, sobat rapot, sebenarnya apa ya, materi ini benar-benar sangat menyentuh sih ya. Gimana kita bisa memperbanyak rasa syukur kita setelah kita mengetahui hal-hal yang mungkin emang menjadi hal baru gitu, edukasi baru, pengetahuan baru untuk kita. Oke, terakhir nih teman-teman sobat rapot, kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Sabil. Tapi sebelumnya, sobat rapot jangan lupa untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui UPZ Basnas BNI dan Bank BNI. Jangan lupa ya, sini rekeningnya bisa dilihat di bawah. Oke, dari Kak Sabil nih, apa sih closing statement dari pembahasan kita pada episode kali ini? Oke, mungkin untuk closing statementnya adalah ketika kita bulan puasa ini banyak pahala yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, banyak momen-momen yang harus kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu lakukanlah segala hal di bulan puasa ini hanya niatnya kepada Allah, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kembalikan kepada niatnya kepada Allah. Bentuk-bentuk self care yang kalian lakukan, niatkannya juga hanya untuk Allah gitu aja. Semoga jadi bawa berkah untuk kita dan juga orang lain. Amin, gitu. amin ya Allah. Karena udah dengerin closing statement dari Kak Sabil, berarti ini benar-benar aku tutup ya Sobat Rapot di episode 3 kali ini. Kita udah ngebahas syukur dari A sampai Z, pokoknya pasti menambah insight baru untuk Sobat Rapot semua. Dan semoga kita selalu bisa mengimplementasikan rasa syukur dan nggak turun-turun sih, semoga ya gitu di kehidupan sehari-hari kita selama bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Terus juga Sobat Rapot jangan lupa saksikan terus Rapot Ramadan Podcast di YouTube BAMUIS BNI. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum